menjelaskan hasil pengerjaan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan challenge atau arahan yang diberikan oleh Rakamin. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana saya mengerjakan proyek tersebut hingga menghasilkan laporan keuangan yang terintegrasi. Pada final task ini, peserta diminta membangun sistem administrasi keuangan end-to-end untuk Rakamin. Latar belakangnya adalah Rakamin memiliki 4 divisi, yaitu operational, partnership, learning, and finance. Setiap divisi menyimpan data keuangannya secara terpisah, baik dari spreadsheet, Google Drive, maupun catatan manual, sehingga laporan keuangan belum terpusat. Akibat dari kondisi tersebut adalah proses konsolidasi laporan menjadi lambat, terdapat risiko double accounting, dan tidak adanya eliminasi transaksi antar divisi. Kemudian laporan sulit diaudit, serta analisis keuangan menjadi kurang efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, company memberikan beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh peserta. Yang pertama adalah peserta diminta untuk mengumpulkan dan mengumpulkan seluruh transaksi dari setiap divisi, kemudian mengklasifikasikan transaksi tersebut. Selanjutnya, peserta harus menyusun master data yang terdiri dari chart of accounts atau COA, data vendor, customer, serta stakeholder lainnya sebagai data dasar sistem administrasi keuangan. Kemudian peserta juga diminta membuat template transaksi harian, payment tracker untuk memonitor pembayaran invoice, menyusun general ledger, cash flow, profit and loss, budget versus actual, hingga dashboard KPI. Seluruh hasil tersebut kemudian dipresentasikan dalam bentuk presentasi, PPT, dan video presentasi. Sebelum mengerjakan proyek Rakamin, Rakamin juga memberikan beberapa prerequisites. Peserta harus memahami jenis transaksi dan dokumen yang digunakan seperti invoice, expense slip, receipt, bukti pembayaran, purchase dokumen, serta dokumen penunjang lainnya. Setelah itu, peserta harus menentukan perlakuan akuntansi yang tepat, mengklasifikasikan transaksi berdasarkan jenis dokumen, divisi, dan tipe transaksi, kemudian membuat template transaksi untuk yang berisi tanggal transaksi, nomor dokumen, nomor akun, serta kolom debit dan kredit. Selain itu, setiap stakeholder diwajibkan memiliki identifier number unik, misalnya customer ID, vendor ID, ataupun partner ID, agar data tidak ganda dan transaksi mudah dilacak. Kemudian Rakamin juga memberikan beberapa petunjuk pengerjaan. Seluruh transaksi harus dicatat menggunakan metode double entry bookkeeping. Dashboard dibuat menggunakan rumus Excel seperti sum if dan sum product. Kemudian control value harus bernilai 0. Sebagai tanda bahwa seluruh transaksi telah balance. Selain itu, payment tracker harus mampu menampilkan status pembayaran invoice, apakah sudah paid, partial paid, atau unpaid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan yang telah saya buat menggunakan Microsoft Excel. Dalam proyek ini, saya membangun sistem administrasi keuangan secara end-to-end. Seluruh data yang saya gunakan berasal dari raw data transaction, dokumen pendukung seperti invoice, receipt,
bukti pembayaran purchase document, serta mutasi rekening yang telah disediakan oleh Rakamin. Sebelum mengolah data, saya terlebih dahulu melakukan review terhadap seluruh dokumen untuk memahami jenis transaksi yang diberikan, kemudian saya terlebih dahulu melakukan review terhadap seluruh dokumen yang memahami jenis transaksi, pihak yang terlibat, serta perlakuan akuntansinya. Setelah seluruh transaksi dipahami, saya mulai menyusun sistem secara bertahap. Sheet pertama, saya buat master data. Master data yang saya susun berdasarkan informasi yang terdapat pada seluruh dokumen transaksi yang diberikan oleh Rakamin. Dari setiap invoice, purchase, dokumen, receipt, maupun bukti pembayaran, saya mengidentifikasi siapa customer, vendor, partner, maupun pihak internal yang terlibat. Selanjutnya, saya memberikan unique identifier pada masing-masing stakeholder. Penyusunan COA yang mengacu pada contoh COA yang diberikan Rakamin, kemudian saya sesuaikan dengan jenis transaksi yang terdapat pada data. Setiap transaksi nantinya akan menggunakan nomor akun ini sehingga proses penjurnalan, posting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara konsisten. Master data ini menjadi fondasi dari seluruh sistem yang saya bangun karena seluruh sheet berikutnya mengambil referensi dari data ini. Kemudian, setelah master data selesai, saya membuat master transaction. Pada sheet ini, saya mengumpulkan seluruh transaksi yang berasal dari 4 divisi, yaitu learning, partnership, operational, dan finance. Seluruh transaksi saya klasifikasikan berdasarkan tanggal transaksi, nomor dokumen, jenisnya, divisi, stakeholder yang terkait, nominal transaksi, serta akun COA yang digunakan. Tahapan ini sangat penting karena seluruh transaksi harus dipastikan sudah lengkap sebelum dilakukan penjurnalan. Dengan adanya master transaction, saya juga lebih mudah melakukan pengecekan apabila terdapat transaksi yang belum tercatat atau masih terdapat data yang tidak sesuai. Kemudian, setelah itu, ini adalah bagian stakeholder, ada nama dari tiap stakeholder, kemudian ID-nya, kemudian jenis dari stakeholder, kemudian keterangan dari nama stakeholder. Kemudian, selanjutnya adalah jurnal umum. Pada data pada jurnal umum berasal dari master transaction yang telah saya klasifikasikan sebelumnya. Pada tahap ini, saya menentukan akun debit maupun akun kredit untuk setiap transaksi sesuai dengan prinsip double entry bookkeeping. Artinya, setiap transaksi selalu memiliki dua sisi pencatatan dengan nilai debit maupun kredit yang sama. Sebagai contoh, ketika perusahaan menerima pendapatan cash di sisi debit dan pendapatan di sisi kredit. Sedangkan ketika perusahaan melakukan pembayaran beban, maka beban dicatat di sisi debit dan cash di sisi kredit. Pada akhir periode total nilai debit dan kredit sama besar, sehingga menghasilkan control value sebesar 0 yang menunjukkan bahwa seluruh pencatatan telah balance. Kemudian, bagian payment tracker.
Payment tracker saya susun berdasarkan data invoice dengan transaksi, data invoice, dan bukti pembayaran yang tersedia pada dokumen rekamin. Melalui sheet ini, saya menghubungkan nomor invoice dengan transaksi pembayaran menggunakan identifier yang sama sehingga sistem dapat mengetahui pembayaran mana yang sudah sesuai dengan invoice tersebut. Kemudian saya membuat status pembayaran menggunakan kategori paid and unpaid. Dengan adanya payment tracker, perusahaan dapat melakukan monitoring piutang maupun utang dengan lebih mudah tanpa harus membuka satu persatu dokumen transaksi. Kemudian setelah seluruh transaksi selesai di jurnal, maka langkah berikutnya adalah membuat buku besar. Data pada buku besar berasal langsung dari jurnal umum ini. Kemudian setiap transaksi secara otomatis dikelompokkan berdasarkan nomor akun CA seperti kas itu 1100. Kemudian sehingga seluruh mutasi setiap akun dapat dilihat dalam satu tempat. Melalui General Ledger, perusahaan dapat mengetahui saldo awal, mutasi debit maupun kredit, hingga saldo akhir masing-masing akun. Buku besar ini adalah yang nantinya menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Ada total buku besarnya ada 22. Kemudian kita ke laporan laba rugi. Pada proses laporan, saya menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan hasil konsolidasi seluruh transaksi selama periode Oktober 2025. Berdasarkan hasil perhitungan, perusahaan memperoleh total pendapatan sebesar 118.500.000, total beban sebesar 59.335.000, sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 56.915. Jika dari laba kotor ini, jika dikurangi dari pendapatan tersebut 118.500, jika dikurangi dengan retur penjualan 2.500.000, maka hasil laba kotornya itu 116.250. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa total pendapatan masih lebih besar dibandingkan total beban sehingga perusahaan memperoleh keuntungan pada periode tersebut. Selain itu, terlihat bahwa divisi learning memberikan kontribusi pendapatan paling besar dibandingkan divisi yang lain, yang dimana pendapatan jasa learning itu 67 juta, partnership 24 juta, sedangkan operasional 27.500. Maka dari hasil tersebut, inilah laporan laba rugi dari laba kotor maupun total beban dan laba bersih. Selanjutnya adalah budget and aktual. Selain laporan laba rugi, saya juga membuat analisis budget versus aktual. Pada sheet ini, saya membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pengeluaran maupun pendapatan yang terjadi selama bulan Oktober. Melalui analisis ini, perubahan dapat mengetahui apakah terdapat pengeluaran yang melebihi anggaran ataupun masih berada di bawah target, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran periode berikutnya. Di mana divisi learning ini memiliki aktual sebesar
6.750.000. Namun penyusunan budgetnya itu ada printing modul rutin dengan senilai harga 3.750.000, sedangkan catatan alat kecil itu 500.000. Dan dari ini refund tidak dianggarkan, sehingga budget yang diperlukan adalah 4.250.000. Namun aktual dari divisi learning adalah 6.750.000. Catatannya yaitu biaya rutin menggunakan pendekatan historical budget, yaitu mengacu pada realisasi Oktober, sehingga biaya tidak rutin atau insidental menggunakan pendekatan zero based budget, sehingga hanya dianggarkan jika diperkirakan diperlukan pada periode berikutnya. Refund dan uang muka proyek tidak dimasukkan ke budget karena bukan biaya operasional rutin. Ini dia divisi dari aktual dan budgetnya. Dari operasional 19.300.000 dan budgetnya 10.100.000, partnership 18.400.000 dan budgetnya 8.400.000, dan finance itu aktualnya 30.885.000, sedangkan budgetnya itu budget yang diberikan adalah 30.900.000. Sheet terakhir yang saya buat adalah financial dashboard. Dashboard ini mengambil data secara otomatis dari seluruh sheet sebelumnya, sehingga ketika terdapat perubahan data transaksi, maka seluruh grafik indikator juga akan berubah secara otomatis. Ini dia dashboard yang saya telah buat. Pada dashboard saya menampilkan beberapa indikator utama seperti total pendapatan, total beban, laba bersih, perkembangan transaksi, status pembayaran invoice, serta analisis kinerja masing-masing divisi. Dashboard ini dibuat agar manajemen tidak perlu membaca seluruh data transaksi satu persatu, melainkan cukup melihat visualisasi sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.